Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Khairunisa, nomor absen 9. Saya Kavita Naura Vanida dari absen 16. Saya Rahel Kori, nomor absen 23. Saya Satria Media Pamungkas, nomor absen 27. Di sini kita akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Selamat menyaksikan. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menggunakan produk, jasa, ide, atau pengalaman. Perilaku konsumen penting bagi bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta mengarahkan strategi pemasaran dengan lebih efektif. Yang pertama ada analisis konsumen sebagai landasan manajemen pemasaran. Untuk yang pertama, merancang bauran pemasaran atau marketing mix, kemudian melakukan segmentasi pasar, melaksanakan positioning, kemudian melakukan analisis lingkungan unit usaha atau perusahaan, kemudian mengembangkan tren penelitian pasar, kemudian ada mengembangkan produk baru atau inovasi produk lama. Lalu ada tahapan perilaku konsumen. Yang pertama ada tahapan perolehan acquisition, di mana pembeli mencari dan membeli. Kemudian yang berikutnya adalah tahap konsumsi, consumption, yang artinya adalah menggunakan dan mengevaluasi. Kemudian yang ketiga ada tahapan tindakan pasca beli, di mana tindakan ini adalah apa yang akan dilakukan oleh konsumen setelah produk digunakan atau dikonsumsi. Kemudian ada tahapan pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada pengenalan masalah atau kebutuhan, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif, yang keempat ada keputusan pembelian, yang kelima adalah evaluasi pasca pembelian. Pandangan pendekatan perilaku konsumen ada 3. Yang pertama yaitu pandangan biologi, di mana tubuh yang mendominasi perilaku dan pikiran manusia untuk sebuah keputusan pembelian. Yang kedua ada pandangan intrafisik, di mana pikiran yang mendominasi tingkah dan perasaan manusia untuk sebuah keputusan pembelian. Dan yang ketiga adalah pandangan sosio-behavioral, di mana lingkungan yang mendominasi perilaku dan emosi manusia untuk sebuah keputusan pembelian. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional. Yang pertama adalah konsumen memilih barang sesuai kebutuhan. Yang kedua, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Dan yang ketiga, konsumen memilih barang yang harganya sesuai kemampuan konsumen. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama ada konsumen memilih barang bukan sesuai kebutuhan. Yang kedua, konsumen memilih barang yang bermerek atau branded yang sudah terkenal luas. Dan yang ketiga adalah konsumen memilih barang bukan berdasarkan mutunya, melainkan untuk gengsi. Pendekatan perilaku konsumen. Yang pertama adalah pendekatan interpretif, yaitu di mana membahas hal-hal secara mendalam mengenai perilaku konsumen, contohnya berupa wawancara. Yang kedua adalah pendekatan tradisional. Pendekatan yang menggunakan teori atau metode ilmu psikolog, sosial, dan behavioral. Contohnya seperti survei lapangan. Dan yang ketiga adalah pendekatan sains pemasaran. Pendekatan yang menggunakan teori atau metode ilmu ekonomi dan statik. Contohnya teori kebutuhan Maslow dan teori pemasaran. Mempelajari perilaku konsumen sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. Kotler dan Keller pada tahun 2016 menyatakan bahwa model perilaku konsumen dijelaskan sebagaimana bahwasanya ada 2 stimulus yang akan berpengaruh pada keputusan pembelian. Yang pertama adalah stimulus pemasaran yang terdiri dari produk dan jasa, harga, tempat, dan promosi. Sedangkan stimulus yang lainnya yaitu kekuatan dan peristiwa yang akan berpengaruh signifikan yang berada di lingkungan konsumen, diantaranya ekonomi, politik, dan budaya. Stimulus berubah menjadi respon melalui 2 bagian, yaitu karakteristik konsumen dan psikologis konsumen mempengaruhi bagaimana menerima dan bereaksi terhadap suatu stimulus. Pembelian konsumen banyak dipengaruhi oleh karakteristik kebudayaan, diantaranya adalah budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Sosial terdiri dari kelompok referensi, keluarga, peran, dan status.
dan juga personal yang terdiri dari gaya hidup, keadaan ekonomi, pekerjaan, usia, dan siklus hidup. Dan juga dipengaruhi oleh psikologis konsumen, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Setelah adanya respon dari stimulus, maka akan terjadi proses keputusan pembelian, di mana konsumen menyerap semua stimulus tersebut dan memberikan respon berupa keputusan pembelian, yaitu pilihan produk, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Cara memahami perilaku konsumen ada 5 cara. Yang pertama dengan mengenali siapa konsumen, yang kedua dengan mengenali apa hal yang diinginkan oleh konsumen, yang ketiga bagaimana persepsi konsumen terhadap produk, yang keempat memahami jenis konten yang disukai oleh konsumen, serta yang kelima menganalisis proses pembelian konsumen terhadap produk. Selanjutnya pandangan kognitif dan pendekatan perilaku. Yang pertama pandangan kognitif. Pandangan kognitif adalah kajian yang difokuskan untuk mengkaji apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh konsumen. Sedangkan pandangan perilaku adalah pandangan yang lebih menekankan pada perilaku nyata apa yang dilakukan oleh konsumen, yakni perilaku yang dapat diamati langsung dan diukur. Selanjutnya keputusan pembelian. Dalam keputusan pembelian ada 2 macam, yaitu pembelian baru dan pembelian kembali. Yang pertama pembelian baru. Pembelian jenis ini lebih sulit dilakukan oleh konsumen mengingat kekurangan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pembelian kembali. Konsumen merasa percaya diri dalam pengambilan keputusan sejak mereka telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam pembelian tersebut. Perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku membeli yang kompleks atau complex buying behavior. Proses pertimbangan yang panjang sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Yang kedua, perilaku membeli yang mengurangi disonansi atau dissonance reducing buying behavior, yaitu kesulitan menentukan perbedaan antar merek. Disonansi dapat terjadi ketika konsumen khawatir bahwa mereka akan menyesali pilihan yang dibeli. Yang ketiga, perilaku membeli yang telah terbiasa atau habitual buying behavior. Pembelian ini adalah pembelian yang menunjukkan pola kebiasaan. Yang keempat, yaitu perilaku mencari keragaman produk atau variety behavior. Konsumen membeli produk yang berbeda bukan karena mereka tidak puas dengan produk sebelumnya, melainkan didasari oleh motivasi untuk mencari variasi dari produk yang telah mereka miliki. Perilaku konsumen terhadap tanaman melon. Sesuai dengan materi yang kami paparkan, kami akan memberi beberapa contoh kasus perilaku konsumen pada buah melon. Terdapat penjual buah yang menawarkan melon di pinggir jalan dengan 2 tipe pembeli. Tipe yang pertama adalah pembeli pertama membeli melon tersebut dengan pertimbangan bahwa penjual melon adalah saudara sepupunya. Tipe yang kedua, pembeli kedua membeli melon karena kebetulan harga buah melon tersebut cukup murah dan melon mengandung banyak sekali gizi yang sangat baik untuk tubuh, sehingga konsumen menginginkan buah melon tersebut. Dari 2 tipe pembeli tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat 2 faktor yang dapat membuat konsumen memutuskan membeli, yaitu faktor psikologis dan faktor sosial. Contoh kasus dari keputusan pembelian. Yang pertama, pembelian baru. Contohnya, seorang penjual es krim merasa tidak percaya diri dan sulit memutuskan untuk membeli buah melon atau tidak sebagai varian baru dari produknya dengan alasan takut varian tersebut tidak cocok di lidah pembeli dan tidak laku. Yang kedua, pembelian kembali. Contohnya, seorang konsumen setiap sebulan sekali selalu membeli buah melon favoritnya di toko buah langganannya karena konsumen merasa puas dan tidak meragukan lagi kualitas buah melon yang dijual di toko buah tersebut.